Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan komunikasi efektif melalui telepon bab 5. Nama anggota kelompok: Aisyah Arsa absen 3, Alfatri Ridho absen 4, Anggun Amelia Putri absen 6, Aurel Galus absen 9, Diah Ayu absen 13, Lanang Dharma absen 20, Muhammad Rifki absen 25, Nadina Hila absen 27, Neman Daruri absen 28, Putri Ramadhani absen 30, Rizky Febrianto absen 32, dan Tasya Aska absen 35. Proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Manusia berinteraksi melalui proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi bisa bertatap muka maupun menggunakan media. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah telepon. A. Tata cara penanganan telepon. 1. Etika penanganan telepon. Saat menerima maupun melakukan panggilan telepon, hendaklah dilakukan secara sopan dan memperhatikan etika. Etika bertelepon penting sekali terutama di lingkungan kerja. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan panggilan telepon adalah: A. Perhatikan waktu saat kita hendak bertelepon. B. Memegang ganggang telepon dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar suara yang kita keluarkan tidak jelas. C. Awali dengan salam dan pastikan nomor telepon tujuan benar. D. Usahakan nafas kita pada saat berbicara tidak terdengar di telepon. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerima panggilan telepon antara lain: A. Jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. B. Pada saat menerima panggilan telepon, biasakan mengucapkan salam. C. Apabila menerima telepon di kantor atau perusahaan, sebutkan nama lembaga atau nama bagian, ucapkan salam, nama penerima telepon, dan tawarkan bantuan. D. Jangan menerima telepon sambil melakukan aktivitas lain, termasuk makan. Etika bertelepon di kantor. Hal-hal yang perlu diperhatikan: menggunakan handset, kit, atau letakkan ponsel dalam jangkauan tangan sehingga tidak perlu mengalihkan perhatian dari jalan raya. Bila kondisi tidak memungkinkan untuk menjawab telepon, acukan saja dan biarkan voicemail menjawabnya. Dan jika mendesak, sebaiknya Anda menepi saat mengemudi atau melakukan komunikasi saat lampu lalu lintas merah sedang menyala. Etika bertelepon bisnis. Hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan komunikasi telepon bisnis antara lain: berilah salam ketika kita menerima telepon dengan baik dan hindari kata halo karena terkesan kurang formal. Jangan biarkan penelpon menunggu lama. Berlaku bijak apabila menghadapi penelpon yang memaksa. Apabila kita betul-betul dalam keadaan sibuk, tinggalkan pesan pada voicemail dan segera menanggapi pesan yang masuk setelah urusan kita selesai. Tugas dan tanggung jawab sebagai operator telepon. Menjadi seorang operator telepon tidaklah mudah. Perlu keterampilan khusus menjadi seorang operator telepon, terutama keterampilan dalam berkomunikasi, mempunyai suara yang bagus dan ramah. Sikap dalam menerima telepon. Sikap dalam menerima panggilan telepon maupun saat kita melakukan panggilan telepon keluar perlu diperhatikan. Walaupun merasa bahwa orang yang kita ajak berkomunikasi melalui telepon tidak melihat kita, akan tetapi sikap kita tercermin dalam suara yang kita keluarkan saat berkomunikasi menggunakan telepon. Saat bertelepon, hendaknya kita menerapkan sikap-sikap yang baik, antara lain berbicara sambil tersenyum.
Pengaplikasian teknologi dalam melakukan panggilan telepon. 1. Jenis-jenis teknologi dalam melakukan panggilan telepon. Saat ini, di Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu GSM, Global System for Mobile Telecommunication, dan CDMA, Code Division Multiplexed Access, GSM, Global System for Mobile Telecommunication, merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada telepon genggam. 2. Teknis penggunaan telepon dalam melakukan panggilan telepon. Telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Penerima telepon akan menangkap getaran elektrik suara kita seperti suara yang didengarnya. Bagaimana cara kerja telepon kabel? Cara kerja telepon kabel adalah dimulai dari suara dari pengirim, kemudian diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Selanjutnya, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal listrik kemudian disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, sinyal diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Thank you, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2, bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.